ampunilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Hamba-Mu yang terkasih, kedua orang tua kami ini, Gerardus dan Maria, telah belajar percaya bahwa dalam diri Putramu ada kehidupan kekal. Kedua hamba-Mu ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surgawi. Maka kami mohon ya Bapa, terimalah mereka kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah mereka dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan mereka pun boleh menikmati kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap rumpun keluarga yang berduka. Semoga kehadiran-Mu lewat sabda-Mu yang akan kami dengarkan menjadi sumber ketenangan, sumber kedamaian dalam kehidupan kami, kehidupan mereka, dalam kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang 10, yang pertama bangkit dari antara. Ia berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan juga sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Tongan, stensilan pada nomor 3 buku Sulo Baru 241. Selamat Tongan tutolino, hutan raiku wang beta tumpaka tanah benanta
Masehi ambe na kamu kita tolan ka masusan daan naka turan nunta dempa ambeta do suruga ia modatu suruga sono kami bernama Salo arangi batu batangki angki tontong ungka Masehi ambe na kamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua yang dikasihi Tuhan, dalam misteri kematian yang terjadi atas kedua orang tua kita ini, dalam terang iman kita percaya bahwa Tuhan hadir, menyapa dan menyertai kita, terutama keluarga yang secara langsung mengalami peristiwa kedukaan ini. Lewat kehadiran Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya, lewat sabdanya yang kita dengarkan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita dalam kehidupan, dalam peristiwa apapun yang kita alami.
Oleh karena itu, sabda Tuhan yang kita dengarkan yang disampaikan, diwartakan oleh penginjil Matius mengajak kita untuk memaknai bagaimana Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu. Mengapa Yesus bersyukur? Alasan Yesus bersyukur harus dibaca pada perikopa sebelumnya. Apa kota yang ia lewati? Dalam kegagalan itu Yesus tetap bersyukur kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus bersyukur bukan karena dia gagal. Yesus bersyukur bahwa dalam kegagalannya mempertobatkan orang banyak, toh masih ada sekelompok kecil orang yang menaruh harapan. Masih ada segelintir orang yang percaya kepada Allah. Itulah yang disyukuri. Maka sebenarnya Yesus tidak gagal total, tetapi secara umum memang gagal. Oleh karena itu Yesus di satu pihak mau mengajak kita bahwa dalam peristiwa apapun yang kita alami dalam kehidupan, kita tetap menyatakan syukur kepada Allah bahwa dalam peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa hidup yang tidak kita harapkan, yang sedang menimpa kita, toh Tuhan hadir. Tuhan tetap menaungi, melindungi kita, menuntun kita dalam kegelapan itu. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya butuh penerang kalau kita dalam suasana gelap. Demikian juga ketika mengalami peristiwa hidup yang tidak kita inginkan, membuat diri kita gelap, hati dan pikiran kita juga kadang-kadang gelap, maka memang kita butuh penerang, yakni Allah itu sendiri. Bahwa Allah sebagai Bapa bukan jauh di sana, tetapi dekat dengan kita sebagai Bapa. Diam, tinggal di antara kita. Oleh karena itu, dalam Injil yang kita dengar, Yesus mengajak kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah dalam hidup ibarat orang kecil. Dan memang hanya orang yang merasa kecil di hadapan Allah yang butuh pertolongan, yang mengharapkan bantuan, yang selalu mengulurkan tangan untuk dibantu, untuk ditolong. Orang yang merasa kecil di hadapan Allah itulah yang selalu berteriak untuk ditemani. Maka dalam Injil seringkali Yesus mengumpamakan para pengikutnya atau orang yang setia kepada Allah diibaratkan anak kecil, anak-anak. Karena memang anak-anak selalu mendambakan lindungan, mendambakan bantuan, di mana anak-anak merasa tidak mampu melakukan sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah bantuan. Itulah
ciri khas orang beriman bahwa kita diharapkan menjadi orang kecil di hadapan Allah sehingga kita selalu berharap kepadanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Inilah pengalaman kehidupan kita, bahwa ketika kita merasa bijak, ketika kita merasa pandai, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa kuat dan seterusnya, kadang-kadang kita membanggakan diri kita, tidak butuh bantuan, tidak butuh pertolongan, termasuk Tuhan pun kadang-kadang kita tolak karena kita kuat. Maka tidak mengherankan bahwa ketika orang masih kuat, masih sehat, masih mampu ke sana kemari, lalu melupakan Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, sudah diperdamaikan dengan Allah, yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, maka kita harus belajar membiarkan diri kita disapa, dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan. Kita belajar menjadi kecil di hadapan Allah. Karena memang kita siapa kita ini di hadapan Tuhan? Menurut Nabi Yesaya dan si pemazmur, kita hanya setitik debu. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena memang kita ciptaannya. Dengan demikian bahwa kita memang diajak untuk selalu dan selalu belajar dan belajar akan kebaikan dan tuntunan Allah. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu menyatakannya. Menyatakan kepada kita, tentu saja menyatakan rahasia yang ada dalam perutusannya, yakni keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Maka kalau kita baca kitab suci juga tidak mengherankan lebih banyak yang menolak Yesus daripada yang menerima, bahkan sampai hari ini dalam kehidupan, dan menjadi pertanyaan bagi kita juga masing-masing yang notabene percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah lewat Yesus. Sungguhkah kita percaya kepadanya? Yang kedua, bahwa Allah begitu baik kepada kita. Allah sungguh luar biasa kebaikannya kepada kita, yang kadang-kadang memang sulit dicerna, sulit diterima dalam akal sehat kita. Bagaimana Allah begitu baik kepada kita, walaupun kita dalam tanda petik seringkali kepala batu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dalam keadaan yang kepala batu, dalam keadaan dosa, tidak berarti bahwa Allah senang, Allah suka, Allah mendukung dosa yang kita lakukan. Tidak. Bahwa saya ini berdosa, selalu berusaha jauh daripadanya, tetapi Tuhan tetap dekat padaku, selalu sayang, bukan supaya saya semakin melakukan yang tidak baik, tetapi kasih itu mengajak saya untuk menyadari bahwa ternyata saya salah menanggapi maksud Tuhan dalam kehidupan. Kasih Allah kepada manusia sebenarnya tidak jauh beda dengan kasih dalam keluarga. Ini selalu saya contohkan, bahwa Allah sungguh nyata dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga disebut sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Dan perkawinan adalah sakramen
tanda kehadiran Allah di dunia ini lewat keluarga. Bagaimana suami, demikian juga sebaliknya. Anak itu memberikan apa yang dia butuhkan, menyiapkan makannya ini anak, walaupun kadang-kadang membuat orang tua meneteskan air mata. Apakah orang tua dalam rangka mengasihi anak yang nakal ini, orang tua berkata, "Kupakabolot anakku supaya tambah papali-bali, supaya semakin menyakiti hatiku"? Saya kira tidak. Orang tua semakin mengasihi anak yang nakal itu dengan harapan anak itu berubah, menyadari kasih orang tua kepadanya sehingga anak ini terbuka lalu berubah. Itulah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita mendengar tadi bagaimana kebaikan Allah yang dinampakkan, ditampilkan, dihadirkan oleh Yesus dengan berkata, "Marilah kepadaku." Marilah berarti mengajak, ajakan yang penuh kasih sayang. Marilah semua yang letih, semua yang lesu, semua yang berbeban berat. Siapa yang tidak punya beban, dianggap beban berat? Dalam arti tertentu, kita pada umumnya, secara khusus saudara-saudaraku, keluarga yang berduka karena ditinggal pergi kedua orang tua yang terkasih ini, diajak oleh Tuhan datang kepadanya. Dengan menghadapi kematian seperti ini, dua orang tua yang disayangi atau nenek yang disayangi, lalu memang muncul keletihan, muncul kelesuan, muncul atau dirasakan beban dalam hidup. Waktu mulai meninggalkan kita dan juga sampai hari ini ketika keluarga mengambil kata sepakat kapan dan bagaimana orang tua kita ini diselesaikan upacara penyimpanannya, artinya disimpan di nanna lan patane atau dikuburkan, dibaringkan di tempat pembaringannya yang terakhir. Banyak persoalan yang muncul, tetapi sebagai orang beriman, mari kita tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Kebaikan dan kasih Allah itulah yang mengajak kita untuk bisa keluar dari kerumitan persoalan, dari beratnya beban yang dirasakan. Ada orang berpikir, saya sudah rajin berdoa pastor, saya rajin ke gereja, kenapa masih banyak susahku? Ya tentu saja toh. Coba saya biasa katakan, tinggal dalam gereja, dalam gedung gereja 1 minggu, berdoa terus, itu kelaparan. Jangan-jangan kau dipikul keluar. Padahal sudah berdoa toh. Peristiwa hidup di dunia ini kita alami walaupun kita percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana iman itu mengajak kita untuk bisa meringankan peristiwa hidup yang tidak kita inginkan. Saya sementara sakit berat misalnya, tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, penyakit saya tetap ada, sakit juga, sakit fisik tetap ada. Tetapi ketika belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, sakit itu tidak membuat semakin menderita, tetapi sakit itu bisa dilewati. Ketika kita lapar sekali, tetapi kita tetap berdoa, rasa lapar itu sedikit berkurang, bukan menjadi kenyang, tetap ada laparnya, karena memang lapar, tetapi rasa lapar yang mengganggu perut sedikit berkurang karena kita kusuk berdoa. Itulah hidup, bahwa Tuhan dalam kehidupan kita tetap berkarya dalam seluruh persoalan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku,
Yesus berkata, poin terakhir, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Masuk dalam rangkulan kasih Tuhan, tetap ada pikulan. Pikul laku. Tetap kita membawa pikulan masing-masing, karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita memikul hidup yang penuh beban itu bersama dengan Tuhan dalam kepercayaan kita kepada Allah, lalu pikulan itu menjadi ringan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seberat apapun persoalan, peristiwa hidup yang kita alami, tetapi ketika dalam rangkulan Tuhan, jiwa menjadi tenang. Saya yakin kedua orang tua kita ini mengalami proses ini ketika ia belajar percaya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Itulah yang menjadi contoh, itulah yang menjadi teladan kita. Contoh terakhir, anak yang menangis terseduh-seduh karena ditinggal oleh orang tuanya, ada dalam ketakutan. Tetapi ketika orang tuanya datang, anak itu menjadi tenang, tidak menangis, tetapi air mata tetap menetes. Itulah kita. Marilah kepada pikul aku yang kupasang. Oleh karena itu saudara-saudara kita kasih, peristiwa kematian yang kita hadapi dalam kehidupan, khususnya keluarga yang mengalaminya pada saat ini, mari kita percayakan diri kita, hidup kita dalam rangkulan kasih Tuhan. Semoga kasih Allah memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan pada masa yang sulit seperti ini. Seperti orang tua kita juga, mereka pun belajar mengalami kasih Allah dalam hidup sampai mereka memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan semoga sabda Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan sekali lagi mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Kita masuk dalam ritus pemberkatan. Tuhan telah memanggil kedua orang tua kita ini dari iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar kedua orang tua kita ini kepada Bapa di surga. Kita berdoa agar mereka diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh kedua orang tua kita ini.
kita menjawab, terimalah mereka ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan kedua hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah mereka ya Tuhan, supaya mereka hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah mereka ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah mereka ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Kedua hamba-Mu yang terkasih, orang tua kami ini, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazah mereka, agar mereka Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga mereka layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguruskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon ya Bapa, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh, agar hamba-hamba-Mu akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya. Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam kedua hamba-Mu ini yang telah Kau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan kedua hamba-Mu ini, orang tua kami yang terkasih, Gerardus Sedan Baraallo dan Maria Kalua, telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga mereka kini Kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah kedua hamba-Mu ini, orang tua kami, untuk hidup kekal. Terimalah mereka dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya mereka
sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi kedua hamba-Mu ini, orang tua kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosa dan terimalah mereka bersama dengan semua orang kudus-Mu juga. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, bersama keluarga kami berduka atas kematian kedua orang tua kami ini, Gerardus dan Maria. Hiburlah kami, khususnya segenap rumpun keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan kedua hamba-Mu, orang tua kami yang terkasih ini, Gerardus dan Maria yang telah menghadap-Mu, dan juga bagi keluarga yang terkasih yang ditinggalkannya. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami tak akan dikecewakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita satukan doa kita dengan mengulangi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Iya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami dapat hidup dengan rukun, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lagu pengantar kolekta pada stensilan nomor 4, O Puang Mamase. O Puang Mamase, sai mo komi la mi tiromokan lan kama susan puang totu mampa topa lulu nganki digen tedu kamo tomang laki kiki lalaimo kare banmi kare bamarending diomat puang kadakatua tontong sailakuna tari makan tamasuk rugam kapatonga nanti la ko Yesu umpakata nai
Saudara-saudariku yang terkasih, kedua orang tua kita yang terkasih ini, Gerardus Sedan Baralo dan Maria Kalua, kini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Mereka pergi menghadap Sang Penciptanya. Mereka dipanggil menghadap Allah, karena Allah sungguh mengasihi mereka. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Semoga doa-doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita masing-masing. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan kedua orang tua kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Dan kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal usul dan tujuan hidup kami, dan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali. Sebagaimana mereka pun berasal dari tanah, namun mereka tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman yang akan ditempat bagi kami, khususnya keluarga yang masih bersiara di dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan kedua orang tua kita ini dalam kebangkitan mulia. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri kedua orang tua kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Maria, inilah salib, tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, semoga ini yang adalah lambang terang Kristus menuntun dan menerangi kamu menuju rumah Bapa. Bisa mendoakan kita, mendoakan keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Semoga Bunda bersama putranya ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpuji Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku terkasih para pelayat duka, khususnya yang terkasih warga yang berduka, senantiasa dilindungi, dibimbing, dihibur dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian upacara pemberkatan jenazah telah selesai. O Maria, kilalaikan stensilan pada nomor 5. O Maria, kilalaikan, kamu indok mamase, tarana kan solana sang siara nepalakan. O Maria, rondongkan siada mitampekan nida kisu si moto biyung to tangke Indo ambe pepasan ki male mati solama litang tore kilalaikan Indo na Yesu puangki Indo na Yesu puangki solasa saraniam rondong ka ni solana sang lan mintu kamasusan. O Maria, rondongkan tiada mitampekan nida isu si moto biung to tangke Indo ambe pepasan ki male mati solama litang tore kilalaikan. Betingna keluarga dengan judul lagu Apa Yang Dapat Memisahkan Kita. Tidak ada kematian pun sekalipun tidak bisa dipersilakan. Siap, kan ini apa? Tidak bisa, tidak ada. Foto misalnya. Satu kali sampai ke rawa, sampai tiada satu foto, baru diulang satu kali dari atas. Yang terima kasih, tidak. Yang terima kasih. Tidak.
Terima kasih kita tidak dibaca puisi yang ini. Iya. Apa yang dapat? Iya. Apa yang dapat? Satu, dua, tiga. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Gelap raga, ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya, penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Gelap raga, ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya, penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Iya, sebelum keluarga kembali ke tempat, dimohon untuk penaburan bunga sekalian. Ya. Penaburan bunga dan tanah. Ya. Silakan ya. Sebelum masuk dalam Coba lagi tabur bunga. Sedikit saya. Sedikit banyak orang. Keberapa untuk zona kepala ibadah pelepasan jenazah BP Bapak sementara penaburan bunga atas orang tuaku semua ada kepada dari
kepada buku ucapan bersungkawa aku toleh ini ketabe nako bapak tu pastor Isola Dios Asi bapak-bapak pendeta segenap majelis gereja dari berbagai denominasi gereja tabe nako tukunan apa lantai langga tabe nako Lembaga tabe nako BPN tabe nako tuku pendidik tokoh-tokoh masyarakat makalimana daw pag-ipongge na di pwede na sinusuhan sa program ko lantai ang lupa kahurusan tidak na uminanan namin masyarakat lantai sa Mandan ibu makada kami juga itu masyarakat lantai Tondok kata yang bisa turun nabi bisa turun ke Parengi Mantap di Pisangalang. Ketemu terus simbulan awak Langda. apa Oke, mantap. ako tumatag kilali sa nasang kumon yanta nintama mo tamang tilino na di ando nakalabisa ato na tuloy sa pamatian apa na amoy na susito konto ti merasa katalian kung nasang bilang na tadi bisa bilang na ambil ng Parengi Nayate lingkan-lingkan na katuan na kulingkan ni Emon ito sa abara ka ni Ebay nito mapasa lalu Tondok. Jadi yato tu kinang-kinang natampiang ki labi lako na kampo kumua ko sa abara lang katuan na yan na tumatuan ni Erenge tak na buda bang atu bercerita iya apalagi ke politik kita na tadi itu berpolitik. Ni Ebay nito tonto bang ya mawasa lalu parapuan siya lalu Tondok. Jadi kita tampak kiki ko mo kilena mentu masyarakat lantai saladan ki ko turut ki pada masusa belan na natan pinaboko inde ambe indo masoladoi. Nah sini kuperampo jo may pemerintah kukuha lako kita masyarakat lantai Lembalada. Satu negara tu jatuh tempo na tu pajak bumi dan bangunan ta patirang-rambang ni penanta sini itu ta male lang akan toro nah talunasi tu PBB ta storer ke daerah menjadi pendapatan daerah jadi data maalipiliti na nalatabayaan na solanasang dan lama kelamaan kita ini poin itu pajak ini bisa diputihkan. Ya, min dalam bayar lah palambangi kopti pajak mi teme tanpa kepala kena temi more lambai sorong ira ketemu aparenta na kalau kilo itu aparenta temi padam jadi kusang padam aja kami temu aparenta to ala taisan duka solanasang kumua yaitu disepak akar-akar ini nak umum baina lo selasa di tamane mabong karinde taisan kita masyarakat dete jadi pa rampo palo kita kumua ta rampo solana sa to makasa tinay mahal la kapampun ni undarui bukua na mahal mo di usong te kumunta sa mabuhay kasang
baik dari pihak Gepil maupun dari Gereja Toraja, sialaku pengantar, sialaku majelis gereja, Gepil sia dan namanya jemaat Toraja, Gereja Toraja. Mereka tabe duka na Allah sialaku ambe, sia terlalu pendona inde sangalangan lain den nalangada lain den na tombang langada siado namai madandan lalan namai dulang siado namai potong siado namai madandan sia tombang langada sia do namai madandan tu baik dari Mak Joren, baik dari aparatnya, alakon anak kepala RT, sia lako mintu kita solanasang, la abira kala ke tanda kiri, sia tanda kanan, te rara gayang, te teisan solanasang kumua, nakali ampang atau tumampata. Lamparan papa kada maliin na anakku solanasang te ya kita salah kuma pintu te anak darian te teman-teman ta'ala sia ampona tanpa bisa mempekade di kopira tu ampona te teman-teman ta'ala te sana parenge sia lako lawan medulang senden nalangga kota isang solanasang dengki mana mekutana kumua ya te papa anarara ajo onayo wakili keluarga kupakana pisidi kumua ya te ndoku nenek galua batu nenek narante Sanggaronto kanilang may kombong tua, ya kombong tua. Nadendo seluk de malelangan poton, selangan buntu. Dari yatu tongkonan kusolai doke madona madandan, ya wama tu marengke na domai, namito olemo. Odora buntun na karang, do namito olemo, manir ko pasang. Maler ko randanuma, maler ko tongkonan na doti, elan na may kombong, sejungan na may lombo ko jungan na may tina, ya tawe, ya te aku te, lagu keluarga, sebab budak-budak mak joren tu jungan na may tina, watina na ne balito, ya sebab ino perlu te may masalo nenek, sebab koyamo to. Demeni manite ne anak kampota mencalon bupati sia men DPR tak am taboyo to ko pisan-pisan duka sia sisidik. Pertama-tama ki parampo kukua kurre sumanga ladona may dulang parampuan lain den na tombang langada la abira kain den na langada tiap ada toparenge saba mintu nate ta eta bisa pogoi kita eta mak jorel las nasang siala ko tondok
selaku dasa wisma otaisan to dongal lo katongkonan wende taru na ako nakamali di ka atau te no aku solambe sebab tapahami solanasang biasa te aku te maju mangura luka pak biasa tapi ya to hotbana cuma pastor nina aku kita harus siap kapanpun Tuhan akan panggil, kapanpun na tambay mali kita tumampata harus kisah dia. Nah kusanga pepasan duka tawang kumua lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta pora. Ya sebab biasa kepakilala, biasa saya merenungkan ya katabe na dan anakku ini merenungkan tu hidupku. Biasa ke matang-matangan yang biasa kakakku mantan lembang sia kakakku benes ke utang-utang aku nata kita teman-teman tak ada orang anak tu kita mana temai. Jadi biasa saya kuah ia hidup makin hari makin dekat oleh kematian tak. Ya, jadi mungkin menjadi pegangan kita lalu kita minta keluarga indelang dalam orang yang dan biasa kepentingan cuma pastor kukua biasa yang kepentingan Kolose 3 ayat 23 berbuatlah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu sepertinya buat Allah. Ya, jadi itu apa di pulau lajona rambut solok, lajona rambut tuka, la tenaga, pemikiran, labir karena material. Saran saya dapat dari pastor kita parok. Kita keluarga Indelangda Sangalangdan dentongan di laku kita mentuk keluarga tempo sare itinan dinima adokko taetongan takilalai allo nabongi ya yate jamante ya kalau tidak salah hanya 1 minggu lebih ya aku titip ko saya ini ngetabe nende Pak Lembang sehingga tetap parenge siambe ya kebersamaan kita temai para luta jagai ya mau pokada nina kunikwa ya temi kita menguranna lama tuanna makin hari makin dekat kematian supaya menjadi pegangan kita laku kita solanasang kumua oh ya boleh telinu pa abungin sangat tu ori dori suruga tu marenteng etongan jadi kupokada duka laku kita solanasang kena pokada mo anakku Pak Lembang nina kumua ya teto parenge la balina la to parenge tak banget tu kada-kada tikundun laku kita solanasang ya karena ya teto matuan tak kurang lebih 6 tahun di Dobanua kita yang salah ya tu ne muane kira-kira bayi dolo talung bulan kalau saya tidak salah na dolo te na undia te ne muane jadi rumah tua otak emang akan ki saading lama kami keluarga kalau si salah-salah lalu rumah tangga ya mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita menjadi contoh lagu kita to para to makrapun de sangalandang ukwe pirori sia nenek waktu to parenge dalam tesiru semati tomannya ya banyak pelajaran yang saya dapatkan sebaya to nak to nabisan ya keterantu taisan biasa di hari kalian do nolal boko abang sebaya tes SMP do sekolah SD biasa nolain dekan itu dulu kita nambah kan biasa nak dikada kita tutungara doa pulang aku nanti belum sekolah ya mak pakai nomi kita sebab biasa doang kan dirante dan buni kuda antiro kita guru ya jadi ya tetap tua menjadi panutan lagu kita tuma rapu kumua oh ya toh memutus panganduan kita sebagai tawasarani kumua telah memata dari pasisaraki
Selanjutnya juga kisi makro semangat juga kan nilako ibu-ibu lalako dasa wisma ladono may gereja Katolik ladan may Jumat langda salau kita solanasang Ito to sa buku, 2 buku kadamali to nasoyanan na ambil siapa Pak Rara pemaitong ko ng marana lako kalimik ko prosmang di parang pupala ko kita solanasa nga mangka mo to pembangunan nina ko pukada to jumlah na ayan to gereja 20 juta tu sumbangan na keluarga lako gereja 20 juta masih ang pernah dibasa gereja dengan memang kamu ada mau laporan jo may lebang nina nah si taruna yaitu malam ketiga lah dilaksanakan do banua tongkonan orante ke allo sinin tete tallo jadi lagi mungkin siapa lo gereja tapi itu kita parpon tula tanan nalataman ulo gereja ba tujuh lu yang senga labisan to kumua tete tallo di pamula Tama tangat at pasangi bulan namali di palangat luban tamale mga barong sabto na ko tamale kaya tama mga kabul Kalau pemimpinan yang boleh dan sikap boleh pasal topi, ada kan pasal topi. Kalau mana pasal apa? Jadi patas lako yan, ipasang saringan na. Dari itu pasal topi bisa anu kaya anak nanti ada. Lako kelangga, lako tobuda. Dari pahalu te topi sembang sebagiana. Dan dia te kita pangapun nama abangki. Nama abangki pasanya yang kumataan yang kumasama pito hangga pabelanta tama awal te disanga masih mga tobi jadi ada te tanya no digangay jadi kamu anakku sa suluku sa pangapon binasa ko mita masih mga tobi jadi dia maabang yang isang maabang to ada to jadi manirasa ko mi yo Ako anak kata pota palena sa tuloy ni mabon. Tayo na din ngay kuha sa pulo sa awa di ko na ni masawa. So, saya mami to tombi. Damo ito magiba sa bagi dan tipe na mati mo sa ki. Yo, saya mami to tombi. Yo balakan ito, tong lapini. Dago pa dapat men kami siang gulo na masemato kita dulu. Nami pasiapoy. Yo. Ada anu kaya te. Woi di masa boleh. Dago pa dapat men kami. Susi mo to kami ya betul pangnya pai de metondo ko upalo painal lalu tondo. Dia medisanga to pangnya. Tuan pona sa anak anak saya suruh siapa anggapan mabang ada anu kate yang nata te pusat ada kaba pengen itu ya anak te toparingnya kaba itu sangat toparingnya ke dulu yang panah te temetondo ko dada di temetondo lako to buda. Yo, semana sampai itu. Dari sisi betul tu kami tu pengengi setu itu oleh maka ini ada tinggi penata karena di jalan-jalan ini. Itu kamu yang melanda semasa di mana tu memang buang. Yo. Desa Bali luban-luban lalang teman baru tiro itu luban-luban. Ya. Kami nyetel semuanya. May palakoy bulian doon at tamanin lang ka ito rumah-rumah na lang.
Pasti jarak-jarak jauh saya tuh bulian dan silang di. Yo, oh pada tayo bulian. Padahal itu bulian tulamin. Kita mau, kita mabuk. Kami dia pernah mabuk ada apa ini? Ada itu yang bulian lah kumipur. Depan di mawang ini. Para ko ini bulian lah, kalau kailangan tuh rubah-rubah lah. Oh, akan ikut tahu di bulan ni. Tapi iya kita keluarga mau tolong lah. Iya tu tetap pernah kami tu. Pamer ini. Tolong lah, salah na. Sarin bulian lah to ke tadi na parkir dong itu.